sebuah riwayat menyatakan ada seorang budak hitam yang berkumpul dengan Rasulullah. Cak Hidulillah. Apa kata budak hitam ini? Jadi kalau budak hitam ini yang putih cuma gigi baik. Ya Rasulullah, izinkan aku memeluk dirimu. Maka kata Rasulullah, mengapa kau nak meluk aku? Ya Rasulullah, aku ini adalah seorang budak. Aku tidak punya harta. Aku tidak punya ilmu. Aku takut nanti ya Rasulullah, nanti di akhirat nanti aku tidak bisa bersama. Maka kata Rasulullah, hai saudara, tidak. Siapa yang ingat denganku, siapa yang baca sholawat denganku, siapa yang datang di peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, maka dia akan bersamaku. Misalnya, mudah-mudahan kita galau-galau ini akan bersama-sama Rasulullah. Bagaimana kita mau mendapatkan syafaat saudara? Kalau kita tidak tahu, tidak pernah baca sholawat, tidak pernah menghadiri maulid, kapan dia lahir, kapan Isra Mi'raj itu? Insya Allah ini pembukaannya. Yang kedua, Rasulullah berkumpul bersama-sama kita, sejak kita ini. Maka Rasulullah memberikan pertanyaan kepada para sahabat. Hai sahabatku sekalian, tolong kalian jawab, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Coba kalian jawab. Maka para sahabat terdiam sejenak. Akhirnya ada seorang sahabat yang memberanikan diri. Ya Rasulullah, menurut saya yang paling mulia di sisi Allah adalah para malaikat. Maka kata Rasulullah, bukan itu jawabannya, bukan. Jadi kata sahabat, salah. Akhirnya sahabat yang lain menunjuk tangan pula. Ya Rasulullah, menurut hamba yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para nabi dan rasul. Apa kata Rasulullah? Ya, mereka adalah mulia, tetapi itu bukan yang termulia. Penuh juga rombongan sahabat. Akhirnya salah satu sahabat menjawab, ya Rasulullah, izin, menurut hamba yang paling mulia adalah kami sahabatmu ini. Rasulullah tersenyum. Iyalah, kalian adalah yang mulia, tetapi bukan yang termulia. Maka saudara yang dimuliakan Allah, para sahabat terdiam sejenak, tidak bisa lagi menjawab apa pandangannya yang termulia di sisi Allah. Akhirnya, saudara yang dimuliakan Allah, Rasulullah menundukkan kepala sambil dia menangis karena kelihatan air matanya berderai di jenggotnya. Setelah beliau menangis, maka dia menongakkan kepalanya sambil menunjuk kepada para sahabat. Hai para sahabatku sekalian, bersaksikan oleh kalian semua bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hambaku yang lahir kemudian jauh sebelum aku, tapi dia percaya dengan ajaranku, dia percaya dengan Isra Mi'raj, dia percaya dengan maulud, dia percaya dengan baca salawat itu luar biasa. Insya Allah saudaraku sekalian, kita semua yang hadir ini adalah akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Ada usulan balik mengaji, ibu-ibu yang jawab salam nanti insya Allah naik haji. Amin. Ada Pak Sulam jualan sepotong. Bapak-bapak yang jawab salam, ya Allah semakin tancap. Karena dinampilkan ya kan ditahui lah tua-tua. Yang datang lah tua-tua, lah kada luasa. Yang ceramah juga lah kada luasa. Kan yang masih muda lah kalah masjid. Dan
Karena kenapa? La ikraha fid din, kata Allah. Tidak ada paksaan dalam agamanya. Yang galak baik, yang tak galak tunggulah kau. Hebat kau di dunia. Memang sa'idun di dunia wasakiyun fil akhirah. Lemah kau di dunia. Kau banyak harta, kau banyak gerol, kau banyak sawit, tabunganmu banyak. Tapi kau kapan diajak beribadah ke masjid saja tak mau, maka kata Imam Al-Ghazali, tunggulah nanti di akhirat nanti kau akan sengsara. Yang saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus takmir masjid kita, Adinda Ustaz Muhammad Rusdi Kusuma SAG, yang beliau mengundang saya langsung melalui WA. Terus dia kemarin itu melalui WA lagi men-sharekan undangan, tapi tidak aku respon. Aku pikir sudah ujungnya sore tadi ditelepon, Pak Ustaz, Mama udah jadi, udah jadi. Nah macet aku tidak direspon. Nah macet kalau tadi aku udah. Seorang kiai, seorang ustaz, dia tidak akan pernah mengecewakan umatnya, insya Allah. Tidak pernah mengecewakan. Insya Allah dia akan hadir. Karena kenapa? Inilah yang akan kita bicarakan, perjuangan daripada Rasulullah ini luar biasa. Yang saya hormati para tokoh-tokoh pemerintahan yang hadir, tadi disebutkan ada RT, ada RW. Nah yang hadir RT ini kapan diulang calon, pilih lagi. Yang tak pernah ke rumah Allah, tak pernah dia hadir di tengah-tengah umat. Tidak usah lagi kita nak pilih. Untuk apa? Walaupun sangat panik, macet pun begini. Ini yang saya titipkan. Ini sekarang ini kita sering marahi kita dewe. Apa yang kita marahi dewe? Kita pilih wakil kita DPR. Oh, kapan waktu nak calon? Wah, di mana baik kita ketemu Pak? Yang mana lagi? Kemana kau aja? Macam-macam, termasuk rombongan kamu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kapan dia jadi? Jangankan nak bukakan pintu mobil. Ini benar, anekdot ini benar. Ini kenyataan. Tetapi bukan mereka yang salah. Kita ini yang salah. Kenapa salah? Salah milih. Nah, bukan salah milih. Wanitiro. Nah, jangan lagi kapan lawan ini salahnya Anda sudah dibeli, kepala Anda sudah dibeli. Inilah yang menjadi masalah. Maka saudara yang dimuliakan Allah, jadi kita mudah-mudahan ke depan kita semakin pintar, semakin bagus dalam memahami daripada dinamika bernegara maupun dinamika beragama ini. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Taklim Masjid Miftahul Jannah, para besti-besti saya. Mereka ini lah malam minggu aku, tapi rindu juga. Kalau tidak ketemu dengan aku sebulan, mulai itu agak ingin. Luar biasa, ya. Tetap istiqomah, tetap berjuang. Biar anak diomong kamu, mungkin tetangga ngomongkan, biarkan, jangan mundur. Hebatnya pecah alimnya, biarkan. Karena Rasulullah dilempari pakai batu, kita cuma diumumkan, malah bersyukurlah. Kalau ada yang tahu, yang sering ngomong kita, memfitnah kita, maka itu perlu diberikan hadiah. Kenapa? Karena dia paling banyak memberikan pahala dengan kita. Maka jangan mencium, jangan. Saudara yang dimuliakan Allah, tentunya yang saya muliakan, saya hormati, saya banggakan, kita semua yang hadir di sini
dan para kiai, para ustadz di sini. Saya dibaiat oleh jajaran takbir masjid malam ini akan menyampaikan tentang hikmah daripada Isra Mi'raj. Maka dalam hal ini mungkin kita ada yang tidak sependapat, ada yang tidak sependapat, lain guru, maka tidak usah kita perpanjang. Nah, jadi ini banyak Pak. Inilah nanti yang dibahas. Itu ini berguru ida, gurunya di Mbah Google. Ya benar, Mbah Google, Pak Adinda Ketua Masjid, aku belum ceramahnya, belum ceramah. Ini masih pemanasan, tanya dengan rombongan ini. Jadi nanti kalau kira-kira kamu nggak tidur, ya boleh balik duluan. Kalau udah tadi malu, ya kan kuenya habis, kalau balik. Karena memang uang ke masjid ini bermacam-macam. Kalau di pengajian Pak Ketua Masjid, yang pertama dia ikut-ikutan sama dengan kawan setanggo. Papa si ke masjid kita. Ayo ke masjid. Wah, malah bukan dipakai. Tunggu. Nah, yang model ini galak dari keluar ini semua. Dia tak ada niat ya ikut-ikutan aja. Jangan singgung, kamu nak singgung lah. Tapi aku sudah dibalik aku. Tapi tak jauh kalau kita dekatkan dengan ketangguhan. Ada yang kedua, dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas di masjid dia hadir. Tidak jadi ketua, tidak jadi pengurus apapun tidak, tapi dia tetap hadir di masjid. Ini dah kita banyak Pak. Nah, tadi aku titipkan adindaku Mama Rusdi. Nanti kan pernikahan. Nanti kalau adinda waktu pemilihan ketua masjid tidak terpilih lagi, saya pesankan jangan adinda nak buat masjid kan. Benar Pak, banyak minimal tidak buat masjid, buat musalah, kilo dah. Kenapa sih besarkanlah masjid itu? Ini enggak, kapan dia jadi pengurus? Ini macet para kiai-kiai. Maka itulah aku terpilih menjadi dewan masjid, agak ukar dikit. Karena tidak. Ittaqilah ya sumakunta. Insyaallah bertakwa kepada Allah. Aku Husnul Khatimah. Saya mantan Kakak Menang Kabupaten Lukan Kumbring Hulu. Dipindahkan mantan Kakak Menang Kota Palembang. Insyaallah. Aku dah galak punya uang nanti. Ini tidak ittaqilah ya sumakunta, tidak bertakwa di mana saja Anda berada. Maka awas hati-hati. Ada mungkin di sini kawan-kawan yang belum pensiun. Kalau bukan punya kita, jangan diambil. Kalau punya orang, jangan dipotong. Suami, tidak barokah, tidak husnul khatimah. Kapan lada pensiun itu biasa game. Aku bukan aku atau setahun di pensiun selesai, mulai berjalan. Makin introspeksi diri saudara. Awas hati-hati karena tidak bertakwa waktu dia menghadap duit negara itu. Nah dipikirnya hanya dia. Maka itulah banyak pejabat, banyak pegawai ini itu masuk pondok pesantren. Pondok pesantrennya di Pajo. Awas hati-hati. Saudara gue yang dimuliakan Allah. Ada. Nikmatilah yang ada. Itu istiqomah di dalam Allah. Insyaallah kita bahagia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah saya izin kepada kita semua. Karena kenapa? Karena mungkin kita lain guru. Saya sering menemui di masjid saya sendiri. Yang mohon izin kata guru saya waktu masih saya di pondok, kalau kamu jadi imam,
maka semua aktivitas kamu itu adalah membawa makmum. Sebagai contoh, ini guru saya. Kalau saya berdoa waktu duduk di antara dua sudut, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani, maka kalau aku jadi imam, maka aku merubah bentuk jamak, Rabbighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afwana. Kebetulan kawan yang dengar, nah dia tidak cek dengan aku, mesti padi ngapo kamu merubah itu, mama cerita ini tidak bilang buat kelompok bahwa aku ini aliran sesat. Itu yang macet di dunia ini. Karena apa? Karena yang banyak sekarang ini berguru dengan YouTube. Nah, macet. Boleh dilihat itu, tapi bukan. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu titipan saya, ya, titipan saya. Tapi masalah-masalah lain, ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut, ini lain masalah. Bagus semua, yang tak berkunut bagus, yang berkunut bagus, yang berusaha bagus, yang tak berusaha bagus, yang tak bagus pun tidak sholat. Ini yang perlu kita pahami bersama. Maka mengajak wahid. Nah, maka diantaranya banyak masjid sekarang ini, yaitu hari Ahad itu ada kajian subuh. Nah, kajian subuh sambil pengurus masjid itu memberikan sarapan pagi. Nah, boleh. Jadi ketua masjid, bendahara masjid, boleh, duit itu boleh. Jangan Anda bangga. Aku bukan ngomongan Pak Rusdi ya. Boleh untuk molot, boleh untuk Isra Mi'raj kok. Boleh. Ini tidak bangga kapan tiap Jumat duit kita di kas masjid 200 juta. Tapi tidak keluar. Boleh tunjukkan dengan rombongan ini. Pak Ketua kami ini rebana kami ini macet, robek-robek. Tunjukkan, boleh demi Allah boleh. Ini tidak untuk bangun. Ujungnya ngapo? Atap jelas bagus macet, buka. Nah ini macet, tidak boleh kan? Ada juga pengurus masjid, saya cerita dengan ketua masjid. Ada masjid ini, kawan-kawan pun tidak rebana, bagi larang. Tak boleh rebana di dalam masjid. Nah, yang model ini aku umumkan, kalau ada lagi yang mau melarang, kita turun ke masjid itu, kita kepung masjid itu. Kita demo, tangkap ketua masjid. Baru jadi ketua masjid. Bangun bukan dia. Siapa yang bangun masjid ini? Kira-kira Rakyat. Aku pernah ketua masjid, bukan aku dewe. Rakyat. Sama-sama. Nah, banyak di masjid di Palembang juga ada ubara, Pak. Ada ubara. Yang kalau ubara ini, kalau di masjid itu ada yayasan. Ini pengalaman saya. Sekarang ini Masjid Cengho. Masjid Cengho itu masih berdebat. Itu mestinya adalah fasilitas umum dari penyembah. Tapi oleh rombongan kawan-kawan yang Cino Islam itu dibuatkan yayasan. Jadi orang-orang di sana tidak bisa sekarang ini katakanlah memberdayakan masjid itu. Jadi mereka inilah yang menjadi masalah. Nah, padahal bukan rombongan itu buatnya, pengembang yang buatnya, umat. Maka hati-hati saudara. Yang kedua yang galak banyak, mohon maaf, yang galak banyak ide-ide ini biasanya wong lapang siun. Wong lapang siun dia menjadi pejabat, Pak. Menjadi pejabat, ya, nggak pusing-pusing banget. Menjadi pejabat pensiun, ngimam nggak baca, berdoa, baca tapi dikit. Doa untuk dewek baik. Dikit. Nah ujungnya udah kakek gawian pensiun,
Dia mulai ke masjid. Nah inilah kadang-kadang yang dalam musola kita buat bayi yayasan. Ujungnya dia nak ketua. Ini macet nih. Ini yang macet. Saudara yang dimuliakan Allah, sekarang kita ke laptop. Pemanasannya sudah. Ya. Jadi kalau kamu tidak setuju dengan aku, dah. Ibaratkan bayan, usah, main-main ini tahu. Aku juga dah. Tapi kalau aku nggak berdiri, hanya dengan mereka ini. Agak lama, memang. Walaupun lah satu berat. Lemah kamu duduk. Lemah. Kamu nyender, aku berdiri. Duduk kayak Pak Ustaz nak. Tak apa duduk. Halo, yang nyender. Ibu, yang nyender. Awas ya. Ngapa aku dalam musuhan dengan ibu-ibu yang nyender, ya Pak? Dia ini sambil nyender, kakinya selonjoran pun. Gimana? Nah, tarik itu. Memangnya ini rumah itu. Silakan dapat. Itulah ketua masjid sudah setuju dengan itu. Mana lah nyender? Lancar. Kapan dia agak setuju, mulai dikolek-kolekkan dengan kawan. Jadi unian. Aku tahu besti-besti yang ini luar biasa memang. Sudah beberapa tahun bersama-sama. Tadi sudah dibacakan surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Betul tak? Nah, Samiul Basir, macet. Tiap tahun Isra Mi'raj. Padahal ayat ini ayat yang dibacakan. Pokoknya yang penting nyambung. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya. Siapa dia? Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang kedua, kata Allah di surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istasatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuzuna illa bisultan. Apa kata Allah? Hai golongan jin dan manusia, kalau kamu bisa melintasi langit dan bumi ini aja, tapi kamu tidak akan bisa tanpa pertolonganku, kata Allah. Maka ini kita akan berbicara masalah Isra Mi'raj. Dan sebelumnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampaikan kepada kita galau-galau, masalah Isra Mi'raj ini tidak bisa pendekatannya melalui akal dan logika. Kalau kita melalui akal dan logika tidak akan ketemu, maka kita menjadi orang yang tidak percaya dengan kejadian ini, saudara. Maka bagaimana pendekatannya? Pendekatannya yaitu dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah bahwa itu hak, pun yakin terjadi. Tadi sudah diceritakan pada surat Al-Isra ayat 1, pada surat An-Najm ayat 12, ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 18. Nah, betul yang itu yang kau sudah. Betul. Itulah cerita Isra Mi'raj. Maka saudara yang dimuliakan Allah, maka jangan kita membacanya dengan logika. Mana Nabi di pucuk itu kan tak kaget lagi oksigen, mati dia. Nah itu kali ini. Sekarang ini saudara yang dimuliakan Allah, kita ini kadang-kadang yang gawi kita sehari-hari, kadang tak ada masuk akal, tak tahu kita jawabnya. Apalagi yang begini, sebagai contoh, tolong jawab kalau ada yang pajak.
Ibu bapak itu sudah melihat kelapa? Sudah. Nah, kelapa itu kalau kita buka kelapa itu, maka yang pertama sekali kelapa itu apanya? Sabut. Sabutnya. Sudah sabutnya apa? Batoknya. Batok kelapa. Sudah batok kelapa? Kelapa. Daging kelapa. Kelapa. Sudah daging kelapa? Air. Kelapa. Nah, siapa yang baca jawab? Aku tanya. Yang mana duluan antara air kelapa dengan batok kelapa? Nah, minum itu. Nah, coba. Taruhlah air yang duluan. Kalau air duluan, mama lu dimasuk, karena ada batok kelapa. Oh, duluan batok kelapa, batoknya itu. Nah, kalau batok kelapa duluan, mana air masuk? Sabutnya. Ujungnya kita berantem. Sama kalau ditanyakan oleh guru mana duluan telur dengan ayam. Maka saudara yang dimuliakan Allah tidak usah dijawab. Maka jawabannya harus memerlukan pendekatan keilmuan lain. Artinya mungkin biologi, mungkin fisika yang lain. Jadi kalau kita tidak baca, nah jangan kita bahas-bahas. Ujungnya kilo gitu. Maka saya titipkan, saya sering ceramah, saya titipkan kepada kawan-kawan, kalau kita basis pendidikan agamanya, katakanlah agak rendah, maka tidak usah yang kita tinggi, tidak ikut grup tiraka, tidak usah ujungnya kilo gitu. Ada pegawai kementerian agama Pak di Batu Rajo kilo nih Pak. Karena apa? Baca Fatihah baik dia dah oke. Karena ngikut itu ujungnya kilo. Maka kita biasa baik. Yang biasa baik. Sholat sudah ke masjid, berinfak bersedekah. Dan bila itu, tidak usah nak banyak ilmu lagi. Apalagi yang laku udah lama lagi. Dan lama lagi umroh. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah. Maka ini yang pertama. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan, kita ini dengan kejadian-kejadian keseharian kadang-kadang kita ini tidak berdaya atau kalah. Ibu bapak, pasti ada yang memelihara ayam, betul? Nah, coba sekarang ini dengan ayam baik kita kalah. Apa kekalahan kita? Coba perhatikan. Ayam jago itu kapan pukul 3:30, pukul 4 dia bengkok. Tidak berhenti. Malah yang punya itu air menimpa aku loh. Jadi sebeling Pak. Yang jadi masalah ayamnya sudah bangun, yang punya ayam belum bangun. Nah kalah gitu Pak. Kapan yang punya ayam bangun? Jam 7. Nah kesiangan kagak anak hari. Nah, aduh di seputaran ini nak. Yang kesiangan, aduh kita rumah. Karena di itu kesiangan soalnya. Nah ini yang pertama kita dengan ayam mandi. Yang kedua Pak, kalau rombongan kamu bulan tua, duit lah habis. Nah, dah pajak lagi beli ayam yang dagingnya. Maka kamu ke pasar Palimon. Palimon ya. Bukan lagi mau ikan. Nah, tidak beli ayam, tidak beli daging ayam lagi, beli tulang ayam. Sambil dengan kol. Beli tulang ayam, terus kol diambilnya. Nah, dibawanya balik, ini dibuatnya sop. Oh ya Allah Pak, alangkah lemak ngiro tuanya. Ini lagi tulang ayam, tulang kita. Tulang manusia. Lemak aku disopkan. 2-0. Yang ketiga,
ibu-ibu punya kembang di rumah, pot kembang. Dia memelihara ayam, terus dia ngambil biasanya hari Minggu, dibersihkan yang kandang ayam itu, diambilnya tai-tai ayam itu untuk pupuk, betul. Coba artinya tai ayam luar biasa gunanya. Coba dibandingkan dengan tai itu. Macet lagi kosong. Hari Minggu kamu membersihkan, kamu membersihkan lemari, kacau, pakai apa? Pakai bulu ayam. Kusik-kusuk. Bulu ayam berharga. Bulu kita. Halo. Bulu kita mana? Dah tadi bulu kita. Yang berikutnya, aku nak nanya dengan Bapak Ibu sekalian, kapan orang yang punya ayam dia masuk ke kandang ayam, ngenjui ayam? Nah, aku tanya, waktu kamu ngenjui ayam, dijui nasi atau jagung itu, ribut gak ayam? Ribut. Nah, aku nak melanjutkan ceramah. Siapa yang aku ceramah dia ribut, maka sama dengan ayam. Ribut gak? Ribut. Sama dengan tadi aku ayah Pak Guru. Nah, lagi juga ceramah itu jadi jam 12 gitu kan. Jadi masalah kalau kamu undang. Kan ada kalah dengan yang diundang. Aku balik jam 12, kamu balik jam 10 itu termasuk pelecehan itu. Jadi aku tadi ngomongkan, kalau kita ini kebiasaan, tidak kaki uang yang negor, tapi negornya itu, ya mungkin begitu-begitu saja. Sebagai contoh, Bapak Ibu, mohon maaf Bapak. Saya katakan dengan jamaah di Al-Ikhlas Luhur di situ tadi, di blok 4, Kalang Kelapor. Saya katakan dengan mereka, kalau baca yang ahli hisab, itu kalau baca berhentilah merokok. Kalau aku ngomong begini atau istrinya ngomong begini, pasti dia ampunian, lanjutkan. Terus saya sampaikan, oh ternyata saudara-saudara sekalian, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada riwayat waktu Allah menciptakan Adam, maka Allah memerintahkan untuk sujud, maka seluruh malaikat sujud dengan Adam, tapi yang tidak galak setan. Maka kata Allah, setan, kenapa kau tidak galak sujud dengan Adam? Ngaku aku tidak sujud. Aku engkau buat dari api, sedangkan Adam dari tanah. Hebat aku kira-kira. Nah inilah yang sombong. Jadi sombongnya ini maka dilaknat oleh Allah. Hai setan, kau keluar, laknat kau. Maka diterbirit-biritlah. Akhirnya dia turun ke bumi ini, Pak. Dengan terbirit-birit melari dari ketakutan. Nah waktu dia terbirit-birit, mohon maaf, Abu Basir itu dia terkencing-kencing. Nah ternyata di riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, nah dengan kencing-kencing setan itulah tumbuhlah tembakau. Aku ngomong ternyata rokok itu dari tembakau. Maka kawan-kawan yang hobi merokok, sesungguhnya dia ngisap kencing. Silakan kamu, tak berhenti lagi, tapi aku ngomongkan baik. Makanya kalau tak percaya, siapa yang perokok? Saya pernah rokok. Coba,
Pernah gak gitu waktu kita merokok itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? No way. Tidak pernah Pak. Kalau kita nangis merokok itu Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah merokok, ada gak kita mengucapkan Alhamdulillah? Apakah sudah sebatang, nengok lagi bungkusnya, karena nambah lagi. Nah, maka untuk itu, sahabatku sekalian, Pak, kalau baca apalagi yang tua, tapi susah apalagi tua nih, susah yang perokok ini. Nengoklah, ada bodoh yang ngomongkan, dia nanya dengan dokter, Pak dokter, saking protes, aku di rumah sakit itu, dan pernah aku jingoi data di rumah sakit itu yang meninggal karena merokok. Tidak ada. Mana ada yang ada kanker, ada kencing manis, yang ada jantung. Ya, mana ada karena merokok? Ada mati Pak dokter. Apa jawab dokter? Karena yang merokok itu belum sampai ke rumah sakit dia mati. Setuju. Rombongan ibu-ibu setuju. Benci syukur dengan itu dengan merokok itu ya. Nah, pakaian bolong-bolong kita sampaikan. Ya. Sampaikan, aku doakan agar kawan-kawan yang ahli hisab untuk berhentilah hisab kencing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj ini ada dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra itu artinya apa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekarang ini dikuasai oleh Yahudi. Yahudi itu negaranya kecil. Kita tolong-tolong. Ayo bantu Palestina, bantu perjuangan. Tapi apa yang Anda omongkan bantu-bantu itu? Ternyata di seluruh dunia ini yang namanya yang punya pabrik rokok itu 20% keuntungannya disumbangkan ke Yahudi untuk membeli senjata. Nah, maka Anda yang merokok termasuk yang membunuhi orang-orang Palestina. Jadi ini supaya kita mengetahui. Saudara yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah Mi'raj. Jadi Mi'raj ini adalah gawi Nabi, yaitu dia berjalan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi kamu tidak usah perlu tanya, apa dia Pak Ustaz Sidratul Muntaha? Tanya dengan yang lain. Dan yang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang kita bahas. Ya, karena banyak penceramah ini enggak ujungnya lupa kita bahas. Adalah banyak yang ceramahnya. Kalau tidak percaya sekarang aku tanya dengan ibu-ibu. Siapa yang baca jawab? Spontan, jangan dimulai HP. Coba sebutkan nabi-nabi yang menunggu Rasulullah di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam. Ayo, sudah. Ayo. Ya aku coba, tapi kalau salah situ, tidak boleh. Oke. Ada yang menunjuk tangan? Kalau tidak tadi menunjuk tangan, kita akan bahas. Artinya, ini tidak disampaikan oleh para kiai. Ditakuti nanti ada cucunya nanya, Nek, di langit pertama itu Isra Mi'raj itu siapa nabinya? Nah biasanya kalau neneknya yang kurang pengetahuan, maka dia akan menjawab kepada cucunya, kau yang banyak pertanyaan. Ini yang macet nenek model ini, yai model ini macet. Nah, maka kita harus minimal harus tahu. Saudara yang dimuliakan Allah, yang pertama Rasulullah ini dikawal oleh gurunya.
Siapa guru Rasulullah yang awalnya adalah malaikat Jibril. Dia dengan gurunya bertanya, apa kejadian Islam? Aku ini. Kita ini tidak. Rasul bukan, Nabi bukan, ketua masjid tidak, dan guru. Ujungnya nggak tahu. Nah ini hikmahnya. Maka kita apapun dia boleh kita lihat YouTube, boleh Google itu, tapi kita tanyakan gurunya, maka ada nasabnya. Maka ilmu tanpa guru, maka namanya ilmu munafik. Nah, ilmu munafik, awas hati. Inilah kelemahan umat ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pengawalnya siapa? Pengawalnya adalah Burak. Nah, pengawal daripada Rasulullah. Dia naik sekarang ini, Mi'raj ke arsy Allah. An-Najm diumumkan di situ. Dia naik pertama sekali. Jibril meminta dibukakan langit pertama. Maka di langit pertama yang menunggu di langit pertama ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Mereka bercengkrama melepaskan rindu. Maka setelah itu inilah kisah Isra Mi'raj. Jibril juga minta dibukakan langit yang kedua. Siapa yang di langit kedua? Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Terus langit ketiga, di langit ketiga siapa? Ya, pintar, Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat, nah tadi Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang kelima, langit kelima siapa? Nah, Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam, inilah yang paling letok. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita harus tahu. Kisah ini kita harus tahu. Mereka bercengkrama. Waktu Rasulullah di langit ketujuh, maka Rasulullah diminta oleh Nabi Ibrahim untuk mengimami seluruh malaikat yang di sholatnya di Baitul Ma'mur di situ. 70.000 malaikat dan roh-roh para nabi yang mengikut sholat di situ. Maka setelah itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Setelah di Sidratul Muntaha ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasulullah datang kepada Allah. Nah, waktu dia datang, malaikat Jibril tidak lagi bersama dia. Jadi tinggal bersama-sama sendirian. Jadi sampai ke Sidratul Muntaha, saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inilah yang termaktub pada bacaan tasawuf akhir yang selalu kita bacakan pada setiap sholat. Maka saudara yang dimuliakan Allah, artinya apa? Setiap kali sholat, sesungguhnya kita minjam omongan Rasulullah, minjam omongan Allah, dan minjam omongan para malaikat. Apa kata Rasulullah pertama ketemu dengan Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Ini omongannya. Nah, waktu kita tasawuf akhir ini, maka kita benar-benar sekarang ini jangan kemana-mana pikiran, karena ini adalah omongan Rasulullah yang kita pinjam dengan ngomong dengan Allah. Ngomong dengan Allah, maka kita perbaiki saudara sholat kita. Apa artinya? Aku takut salah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Kata Nabi, apa artinya? Segala kehormatan dan kemuliaan adalah bagimu ya Allah. Itulah omongan Rasulullah. Maka dijawab oleh Allah apa? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, itu jawab. Apa artinya? Dapat sama dengan apa? Udah hafal dulu. Keselamatan rahmat Allah dan berkahnya tetap kepadamu, wahai Nabi. Ini Allah, ini omongan Allah. Nah, waktu kita sholat itu pada tasawuf akhir itu,
maka subhanallah Rasulullah tidak lupa dengan kita. Tidak lupa dengan kita. Dia mendoakan umatnya, termasuk kita ini. Apa doanya? Maka kelanjutan doa tasawuf raya. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Apa artinya? Keselamatan mudah-mudahan tetap kepada kami dan hamba-hamba yang soleh dan hamba-hamba yang baik-baik. Itulah doanya. Jadi doa Rasulullah di waktu di Sidratul Muntaha itu, saudara itu, adalah orang yang soleh dan orang yang baik. Dan itu didoakan keselamatan bagi yang galak modal, keselamatan bagi yang galak mancing tiap hari pancing, yang galak main gap, yang main gap tiap malam. Nah, dia cocok bercanda tuh ini. Penting lah, penting lah. Macet, penting lah. Kaki takut Pak. Waktu kita dapat tampung main gap itu, malaikat penyambut-nyambut datang. Oi, dalam maknya dengar sejarahnya. Nenek si Anu dulu mati di meja gap. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah dengan kami yang pada ini. Saudara yang dimuliakan Allah, setelah mendengar percakapan Nabi dan Allah, maka seluruh malaikat amu bahasa kita kepo dia dengar dia. Maka mereka serentak menjawab seluruh malaikat. Nah, yang kita galak nunjuk itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini omongan malaikat, saudaraku. Nah, ini yang terjadi. Nah, maka inilah kisah Isra Mi'raj. Maka kalau ada orang mengatakan Isra Mi'raj ini dakati hadisnya penyayo. Penyayo dakati hadisnya apa? Macet mungkin. Macet mungkin. Tidak usah ditiru, Pak. Iya. Usah ditiru. Tidak usah lah. Tinggalkan baik. Tinggalkan baik. Kerjaannya panas ya Pak. Karena aku ngomong nih mungkin panas. Itu banyak ini. Benar kata beliau tadi. Kalau kami dewean, dingin kata Pak Ketua gitu. Kalau lah banyak ini, banyak panas nih, karena mungkin ada yang belum mandi, mungkin keluar rumah. Karena ada latihan tadi dia buru-buru udah mandi, tanya ini baru mandi. Maafkan aku main-main baik. Saudara apa yang dimuliakan Allah? Sebelum kita lanjutkan, sekarang ini apa yang melatar belakangi Isra Mi'raj ini? Nabi kita dipanggil oleh Allah. Dipanggil yang pertama agar kita tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah dipanggil ini. Yang pertama landasannya adalah Rasulullah menerima perintah sholat untuk kita ini, untuk dia dan untuk umat sekalian, yaitu 50 waktu itu. Itu yang pertama. Dia langsung menerima perintah itu. Yang kedua, kenapa Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha? Nah, karena Rasulullah ini adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Dia sangat sayang. Coba kalau kekasih kita, siapa kekasih kita? Bini kita, istri kita, ada. Suami kita, ada. Suami kita sakit, pasti kita datang cepat. Kita hibur dia, ada. Kalau ada suaminya sakit, bininya tidak menghibur, ini termasuk wanita macet. Yalah, tujuan wanita macet. Karena kalau yang dimuliakan Allah, maka kalau bahasa kita ini landasannya Rasulullah referensi jalan-jalan ke sana. Karena apa dia jalan-jalan? Karena ada dua orang yang dicintainya
pada tahun itu, pada tahun 621 Masehi, umur Nabi 50 tahun lebih kurang, dan tahun ke-10 kenabian beliau. Itu ada 2 orang yang dicintainya, dipanggil oleh Allah, yang selalu membelanya. Siapa dia? Dialah istri tercintanya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini dia meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana kita pahami semua, terutama ibu-ibu, Siti Khadijah ini luar biasa. Yang pertama, Siti Khadijah tidak pernah selama hidupnya bersama Rasulullah suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Tak pernah. Kalau dia ngomong, kalau Nabi manggil, ya Khadijahku, ya Khadijahku, maka kata Rasul, kata Khadijah, ya sayang. Kalau Khadijah zaman sekarang, Khadijah zaman sekarang, kalau dia manggil suaminya, ngajak makan baik, nyegah-nyegah, oi makan. Apa kalau dia ini makan? Dingin. Tak kate yang di sini tak kate, saya yakin. Yang ada turun pelaju. Mana suami? Sudah ujungnya dia lapar, lagi tak lapar lagi. Ini macet puluh. Ini yang macet puluh. Macet ni ya. Tak pernah dia, tak pernah lebih tinggi. Nah, Bob, oi. Apa? Segala-galanya nyegak tu. Apalagi yang tua-tua kada luar sah disegak puluh. Tidak berdaya. Jadi sudah, daripada bersaing bala diam baik. Tapi Anda akan mendapatkan dosa yang luar biasa. Karena kenapa? Oh, karena ternyata rombongan kamu, berkali-kali saya sampaikan, mudah nih anak masuk surga itu. Yang pertama, jaga sholatmu kata Nabi. Rombongan kamu. Yang kedua, jaga puasa. Ini sudah bulan Syaban. Yang masih terutang tahun ini, bayar cepat. Jangan sampai terutang. Yang ketiga, jaga kehormatanmu. Nah, jadi ini rombongan itu, Pak. Ditekankan Nabi ini tidak berguna dengan 3 rombongan ini. Jaga kehormatan. Berkali-kali saya sampaikan, Mak Mano jaga kehormatan ini. Dekat rumahnya ada tetangganya sedekah, ada organ tunggal, lagu dangdut, lah naik. Nah, nyawa hati-hati yang kalau rebana ini kan pacak lagu nih. Kalau di masjid rebana, kalau di itu lagu dangdut, lah naik. Nah, apa kau naik? Lah minta ambil, apa dangdut, lah joget pol. Tidak izin dengan suami, izin dengan suami lainnya. Terus apa dia waktu dia belagu manggil Pak RT, saya nak tulis. Ini macet dulu Pak, ini macet. Error. Betul apa betul? Ini yang macet. Jadi banyak fiturnya yang macet. Tadi saya Pak Ketua dengan rumah wong Kalimantan ini cerita Pak. Saya diminta untuk ceramah dengan doa. Tapi alhamdulillah syukur, sesudah saya doa, sudah saya ceramah, ada yang luar biasa budaya gitu ini. Aku minta tolong kepada kawan-kawan yang mendengar ucapanku ini, mohon pertimbangan. Apa? Nah, ada joget mere-mere Pak. Ya Allah ya Rabbi Pak, kami di depan. Kami di depan Pak. Wong penuh ibu-ibu itu. Pantat aku. Oh ya Allah, umumkan dengan ada apa namanya tadi ada pensiunan pejabat dukun di wali kota. Mama nuji begitu nih. Oh Ujin, kapan kalau ini dijimui oleh masih muda-muda, menempel kening di tak. Mana
Nanti kadang-kadang luasannya gini-gini Pak. Nah ini Bo. Ya. Nah jadi kalau kamu nikahkan anak yang begini udah usaha saya titipkan. Ngapa malaikat berlari wali matul kita menghadirkan orang-orang yang bertakwa sana family kita minta doa karena anak itu ini enggak mere-mere itu punya siapa sih? Yahudi. Nah Yahudi bukan agama kita. Ini masih nak itu ya Allah. Yang kedua melemparkan kembang. Siapa yang dapatkan? Jodoh. Segera dapat jodoh. Nah inilah syirik mulu. Nah ujungnya yang dapatkan itu tidak kawin-kawin mulu. Nah saya titipkan dengan kawan-kawan aku. Ya. Jadi kadang-kadang apa? Ada WO. Nah ini ada uang rumah. Ada orang rumah ini dia pegawai di WO kalau di MC. Aku disangka dengan dia. Robah itu. Apa? Diomongkan dengan WO. Don WO itu pendang haji. Yang penting dapat duit. Ada. Nah maka ini untuk menjadi perhatian kita. Saudara kau yang dimuliakan Allah, itulah sosok daripada Siti Khadijah. Dia adalah orang yang terkaya di kota Mekah. 2/3 kota Mekah itu dia punya kekayaannya. Dia adalah seorang wanita milioner. Tapi apa yang terjadi saudara? Habis hartanya. Diberikan untuk perjuangan menegakkan Islam ini saudara. Akhir hayatnya kita umumkan lagi. Akhir hayatnya. Kalau bapak-bapak banyak yang tidak dengar. Mohon kamu malam melihat. Akhir hayatnya apa? Dia hanya mempunyai dalam riwayat mempunyai satu gamis. Satu gamis pun itu pun sudah 83 tambalan. Inilah seorang wanita yang soleha. Dari riwayat ini dia sebelum meninggal dia ngomong dengan anaknya Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah, kalau ngomongkan dengan Rasulullah, aku nak minta gamisnya. Nanti kalau ibu meninggal untuk kapanku bayarkan. Didengar oleh Rasulullah. Terus Rasulullah menemui Siti Khadijah, ya Khadijahku. Kenapa kau ngomong begitu ya? Khadijahku. Jadi kita juga, Pak, walaupun lagu tua ni, tak apa-apa manggil sayang dengan bini kita tua. Yang bed. Yang bed. Pak, minum Pak. Yo sayang, terima kasih ya. Ini tak ngomong lagi tak. Maka dia pusing pula rombongan ini. Aku ngomong. Jadi kamu jangan, bapak-bapak jangan, Pak Ustaz ini, wan-wan ini ada bini kok. Ada bini. Jadi aku yang kulakukan, pasti aku omongkan. Maka saudara yang lewat itulah sosok Siti Khadijah. Habis duitnya. Kalau Khadijah zaman sekarang, dijoi oleh lakinya duit sebulan 3 juta. Belum habis bulan baru setengah bulan meninggalkan utang dulu di warung. Macet. Kalau dia ada duit, kalau dia berutang di warung sikonya, kalau dia sedang ada duit, dia di warung sikonya. Bo. Jadi kalau kamu utang di warung itulah. Jadi kalau ada duit di situlah pula. Ini enggak. Saya ngomongan ini macet Pak. Nah, di situlah. Jadi tidak jadi masalah. Siapa? Pak Warung, Bo Warung. Aku nih belum kebayar utang ya. Nah ini mantap. Atau bayar utang dulu. Aku bayar utang dulu. Tapi aku nak utang lagi ya. Ini enggak. Kapan dia ada duit? Warung lain. Takut kejingungan oleh warung sebelah itu. Nah ini macet. Halo. Nah ini Khadijah zaman sekarang. Ditambahi oleh suaminya dari 3 juta menjadi 4 juta. Ya Allah masih kurang juga. Setiap hari Jumat
rumahnya digedor oleh tukang kredit. Boleh Anda kredit? Boleh, silakan kreditlah. Tapi pesan saya, jangan sampai tukang kredit itu gedor pintu kita. Karena kenapa? Ini yang tidak jaga kehormatan. Tidak jaga kehormatan suami. Apa kata tetangga? Oi, rumah ini alangkah banyak kreditannya. Sikok lagi dor, macet ibu ini. Apalagi kita di Masjid Stalin. Pecahnya baik, Masjid Stalin. Berantai. Berantai kreditan. Nah ini, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita nih yang kena penyakit apa? Tolol amal. Apa yang tolol amal itu? Panjang angan-angan, Pak. Ini bahaya penyakit hati ini. Maka sekarang ini terjadi apa dengan orang panjang angan-angan ini? Itulah yang terjadi. Ada judi online. Lah diumumkan yang punya judi online itu, apa kata yang punyanya? Siapa yang main judi online tidak akan pernah menang dia. Pasti dalam bengakmu ya Allah. Tapi inilah penyakit, Pak. Penyakit hati. Penyakit hati. Maka saya titipkan dulu yang tadi. Karena Siti Khadijah ini orang yang soleha. Maka dia tahu kapan dia meninggal. Dia ada tanda-tanda. 40 hari lagi ke tanda-tanda, Pak. Sebulan lagi tanda. Apalagi lah seminggu. Ada diberikan oleh tanda-tanda oleh Allah. Nah kita ni kurang iman kita ni. Ada kurang. Nah, maka awas hati-hati yang tadi saya pesankan tadi. Jadi tanda kita ni lah tua, tanda-tanda dah gage, yang tadi kita dah mancing. Gawe dah mancing berhari-hari. Nah, dah mancing, garing dari malaikat maut, selesai. Dah main gaple, laju. Nah, maka ini kita kurangi, tidak haram, kurangi. Karena apa? Aku tidak benci dengan pemancing. Tapi logika berpikirnya. Lagi kita di rumah kita ada air bersih, ada pakaian bersih. Kadang-kadang kita masih hanya untuk sholat, apalagi di hutan lebat. Ada lagi yang hobi mikah. Oh tadi aku lupa, ada beberapa masjid yang hadir ya, yang saya hormati, saya banggakan ya, dan baca aku sebutkan. Insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara yang dimuliakan Allah, inilah latar belakang kenapa Rasulullah dipanggil untuk Isra Mi'raj. Refreshing. Maka saudara yang dimuliakan Allah, maka di kota-kota besar, di kota-kota besar ada tempat refreshing. Di mana tempat itu nih? Di BKB. Nah, BKB itu tempat, jadi jangan kita ngomongkan ayo wali kota ini menghabiskan duit baik. Tidak. Inilah tempat refreshingnya. Kalau Nabi dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha. Nah kalau kita sedang dah akurnya dengan bini, nah refreshingnya kan lebih BKB. Di situ ada ikan. Mulai kita mau ikan. Insya Allah yang ditagih tukang kredit tadi duit dagate pergi ke depan PPRI. Nah, depan PPRI itu bagi kamu lewat ada ayunan pencatetan. Jadi kalau udah pusing sana. Nah, ajak kawan. Ada yang mainkannya gitu sih. Nah. Itu represi. Halo. Lah ke BKB, lah ke depan PPRI, lah ke mana-mana. Masih pusing juga karena berbala dengan suami. Nah, tidak. Malam dia balik laki. Nah, carinya udah tahu. Ya sudah. Dah jadi masalah. Maka itulah tadi yang rebana tadi penyanyi. Selawat. Malam yang ini aku sendiri, dingin hati ini tambah dingin. Entah mengapa kalau cinta
ujungnya ke tidur gitu. Tidak usah pusing, jangan minum racun, jangan bergantung diri. Maksud saya, jangan. Nah, lagu-lagu sih kok masih juga matu negara. Sambung dengan lagu kedua. Akhirnya semua telah sirna. Letak asmara pun pudar di dalam dada. Dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Hari ini Atau esok kita akan berpisah. untuk selama-lamanya. Ujungnya tidak ceramah lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah menerima perintah sholat 50 waktu, sudah Rasulullah balik. Nah, balik lagi sudah gini masih terima sudah, tapi dia masih diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan, maka ada tamsil yang diperlihatkan. Di antaranya saudara yang dimuliakan Allah, apa yang diperlihatkan? Ada sekelompok umat yang gawinya mukuli kepalanya dewi, hancur rebut. Tombol lagi kepalanya, dihancurkan lagi. Maka kata malaikat Jibril, kata Rasulullah, ya Jibril, ngapukul rombongan itu dimukuli kepalanya. Maka kata malaikat Jibril, itulah umat yang galak meninggalkan sholat. Maka nanti akan dihukum seperti itu. Berjalan lagi Rasulullah dilihatkan sekelompok orang yang perutnya besar seperti balon, di dalamnya banyak binatang-binatang kuat, binatang-binatang yang luar biasa, kalajengking dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, ya Jibril, lang aku puluh rombongan ini. Maka kata malaikat Jibril, itulah umatmu yang semasa di dunia dia galak. Ngapa dia galak buka bank 46. Sekarang tidak lagi 46, 48. Minjam 4 balik 8. Awas hati-hati, riba. Awas hati-hati. Pinjol. Halo. Nah, kamu pinjol. Nah, awas hati-hati. Mana juga buntunya. Nah, dosa yang model-model itu kan dipastikan wong yang buntu itu dia biasanya jauh dengan Allah. Ada tukang gunting. Tukang gunting ini sama, cak itu adalah gunting di barbershop. Gunting. Maka tukang gunting ini juga ada kacau. Kata tukang gunting, aku udah percaya lagi di dunia ini. Apa kau udah percaya tapi yang dibuat? Dekati lagi Tuhan. Nah, apa kamu ngomongkan Tuhan dekati lagi? Coba, kalau ada Tuhan, ngapa banyaknya buntu? Ngapa wong narkoba? Ngapa wong narkoba? Bapak dengan anak dengan maknya kemana? Maka kata yang digunting di dalam hati ini masuk akal. Nggak dijawab. Akhirnya selesai digunting, dia keluar, bayar, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar. Sampai di luar dia ketemu dengan seorang pemuda. Wong pemuda ini mohon maaf, stres, wong gilo. Dipanggil wong gilo, sini. Wong gilo di mana diajak kalah. Maka diajak lagi masuk ke toko tempat menggunting. Sampai di pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, kata tukang gunting. Langsung ditunjuk. Aku tidak percaya lagi di dunia ini ada tukang gunting. Maka kata tukang gunting, nah, ngapa bapak ada percaya? Bapak itu kan baru gunting. Aku dengan gunting. Kalau ada tukang gunting di dunia ini, dekan ada rambut budak ini panjang auto-auto. Maka kata tukang gunting, ya mama ada pernah guntingnya. Diri dah ke toko aku, dia minta tolong dengan aku. Ya mama ada pernah gunting. Itulah pula ngapa wong banyak buntu. Ngapa banyak wong bebala, ngapa wong narkoba, ngapa wong pinjol, kalau dia tidak datang kepada Allah. Maka saudara yang dimuliakan Allah, pesan daripada Isra Mi'raj, kalau kita ada masalah, datanglah kepada Allah.
itulah puncak itu yang luar biasa. Ibu-ibu ada masalah, datang kepada Allah. Ibu-ibu ada masalah dengan suaminya, datanglah kepada Allah. Jangan datang dengan dukun, macet. Tambah jauh suaminya nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terus turun. Rasulullah turun ke terus lagi 5 menit lagi. Rasulullah turun ke langit ketujuh. Siapa di langit ketujuh tadi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, kamu basuh itu aku dah kati oleh-oleh. Tapi oleh-oleh kata Nabi Ibrahim, perintahkan kepada umatmu, banyak-banyaklah menanam pohon surga. Maka saudaraku yang ini juga lagi pesan daripada Isra malam ini. Ternyata para kiai berbeda pendapat, tapi ada 2 pendapat yang kuat. Apa yang kalau kita ucapkan, kita zikirkan, maka akan tumbuh pohon di surga yang punya kita, yaitu ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inilah oleh-oleh Nabi Ibrahim. Maka pesannya saudara yang dimuliakan Allah, mari kita zikirkan setiap kali sholat yang tua ini 100 kali. Insya Allah hidup kita akan berubah. Ini pesannya. Terus turun ke langit ke-6. Siapa di langit ke-6? Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kau dapat apa? Aku dan umatku diperintahkan untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Maka kata Nabi Musa, macet. Lagi umatku besar tinggi, lagi tidak akan mampu kalau 50 waktu ini. Apalagi umatmu yang Muhammad, umatmu kecil-kecil dalam bumi kabullo. Jadi yang dalam bumi kabupaten apa yang latih itu. Ya karena kita dalam bumi juga kan. Maka kata Nabi Musa, minta keringan. Maka Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk minta keringanan kepada Allah. Akhirnya dikabulkan, dikurangi 5. Sampai lagi ke Musa, berapa? 45. Masih. Ujungnya alhamdulillah syukur sampai 5 waktu. Tapi demi Allah, walaupun kita sholat 5 waktu, pahalanya sama dengan 50 waktu. Maka awas hati-hati, nanti imbing daripada ceramah itu ini. Kalau siapa yang sholat macet, tapi ada imbingnya, penutupnya. Saudara yang dimuliakan Allah, terus dia turun ke bumi. Maka pesannya saudaraku yang dimuliakan Allah, yaitu mari kita tegakkan ibadah sholat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ibadah perintah Allah yang lainnya, seperti tak lama lagi kita puasa. Kalau ada yang tak tahan, ada yang sakit, maka boleh diqada atau boleh ditinggalkan dengan membayar fidyah. Yang buntu tak baca naik haji walaupun perintah Allah, ya sudah, bagi yang mampu. Yang tak berinfak kalau tidak kate, ya tak usah kalau tak kate duit, cukup baca sholawat baik sama dengan berinfak. Ya Allah, tetapi waktu perintah sholat tak bisa. Kalau dah baca berdiri, duduk. Karena berbaik, nama berbalik. Nah, maka juga kalau duduk, maka saya sampaikan masih kawan-kawan yang mohon maaf kalau tidak sepaham dan ini masalah. Tapi banyak saya perhatikan bapak-bapak yang tua yang duduk ini,
dia berkursi, itu mohon maaf, kalau biasanya orang yang duduk di kursi ini yang bermasalah di waktu sujudnya, maka tidak boleh dia langsung duduk. Takbiratul ihramnya tidak boleh dia duduk. Takbiratul ihramnya tidak boleh lebih rendah dengan takbir lain. Maka dia tetap berdiri. Takbiratul ihramnya tetap Allahu Akbar. Baca Fatihah, rukuk. Nah, waktu dia sujud baru duduk. Nah ini enggak langsung duduk. Nah maka ini kan apa? Karena dah kata gurunya, maka ditujui oleh kita yang tahu. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau dah baca duduk, berbaring dah baca. Aku ni demam dah baca, berbaring. Kalau dah baca lagi berbaring dengan kedipan mata, benar. Kalau ngedip mata dah baca lagi. Aku disolatkan dan Allah masih ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada sebuah riwayat di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang wanita cantik datang kepada Nabi Musa alaihissalam atau pintu Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Musa. Terus akhirnya dia melihat seorang wanita masih muda cantik. Kata Nabi Musa, apa keperluan kau? Maka kata betina ini, ya Musa, tolong doakan aku, minta ampunkan aku kepada Tuhanmu. Maka kata Nabi Musa, beri dosa kau. Kata betina ini, ya Musa, aku ini adalah tukang berzina. Hasil zina itu aku melahirkan seorang anak. Anak yang kulahirkan itu aku cekek mati. Tolong doakan. Kita mau. Apa kata Nabi Musa? Macet kau. Diusirnya lah betina tadi. Aku digentang, kau meraku kau. Akhirnya apa yang terjadi? Wanita ini dengan gontai, lunglai, terus pergilah dari rumah Musa alaihissalam. Belum jauh perempuan ini dari rumah Musa alaihissalam, saudara, maka turunlah malaikat Jibril mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril? Hai Musa, ngapa kau ngusir betina tadi? Maka kata Nabi Musa, mama tidak kuasir, diminta doakan, minta ampunkan kepada Allah. Dosonya dia tukang berzina melahirkan lagi sekeknya pun mati. Tekan ado, aku nak doakan. Macet betina itu tadi. Dah. Maka kata malaikat Jibril, hai Musa, tahukah engkau ada dosa yang lebih besar dari orang berzina melahirkan anak dicekik? Maka Musa kaget. Apa Jibril yang dosa lebih besar itu? Maka kata malaikat Jibril, yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka saudara yang dimuliakan Allah, mari kita jaga sholat itu. Kalau ada yang masih berhutang, bayar hutang dengan mengkodok yang tidak sengaja itu meninggalkan itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhir daripada ceramah ini saya menitipkan kepada kita ada sebuah hadis yang ini tentunya mulai pagi ini kita amalkan. Kalau ibu-ibu lah bacanya. Waktu itu Rasulullah bersama Aisyah nak tidur. Aisyah nak tidur, dia ngomong dulu dengan suami. Ya Rasulullah, izin ya aku tidur duluan. Nah, kamu Aisyah zaman sekarang. Suami masih ngobrol, kapan dijingonya tidur. Macet Aisyah zaman sekarang. Yang macet lagi, Aisyah lah tua. Aisyah yang bukan ngilernya, ditinggalkannya, lakinya tidur di WA. Pak. Boleh ya Ustaz. Maka aku rekomendasikan, kalau istri kita
meninggalkan kita tidur sendirian, maka istri kita dipecat. Walaupun dia tua, macet, dan saya lokal lain. Waktu masih gagah dia hafalnya dengan pakaian suaminya, berapa baju batiknya, berapa kopiahnya, berapa baju dalamnya. Tapi kalau lah tuh model-model yang nyindir itu, itu perlu perhatian Aisyahnya. Ini dia nanya, Ma, kan nggak tahu ini kan nggak harus ada ACC, Ma. Mana kopi aku nak masjid. Apa jawab Aisyah teman-teman? Aisyah ni lah di bawah-bawah itu lah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Balik suaminya dari masjid sesudah Isya. Aku pernah Isya dengan kawan-kawan yang ada luasa. Nah sudah Isya, mau haji balik tuh masjid. Ay sebenarnya aku nak haji malas aku balik. Kamu malas? Aku malas di mau gede tahu. Nah, apa yang baca ini? Terus saya mau sampaikan. Kalau masih muda, suaminya datang, dia cepat sekali membukakan pintu rumahnya. Tapi kalaulah sesama tua, dia tidak lagi darah buka pintu. Yang disuruhnya adalah cucunya. Lemak puluh, dia nyuruh cucunya. Apa kalau dia nyuruh cucunya? Hai Cok, bukan ada batin buat kena balik. Ya Allah, ya Allah. Ini yang diriku. Dan pernah kalau dia model itu hutipkan. Benar, ujungnya itu mati dia Pak. Mati dia. Nah nyuci baju dia. Ini aku bakal sedih kan. Banyak kapan aku ceramah model ini. Kakek tidak berani baik karena ada bininya sini. Nah, yang ini sini ada tua ini. Macet. Aduh ayo. Nah ini. Berubah. Kalau tadi dia bisik dengan aku. Bisik lagi dengan aku. Bukan Pak Haji, di luar Pak Haji. Pulang balik. Kalau tahu dia nak diomongkan. Main-main adik. Main-main. Tapi kalau masuk di akal, jangan kamu anggap bahwa ini ya main-main, tapi benar. Tapi kenapa? Semakin tua kita semakin tidak berdaya, saudaraku. Siapa yang akan memperhatikan kita? Anak kita lagi tinggal kita berdua. Bayangkan nomor rumah tinggal berdua, kita tak aturan mulu. Macet. Sekarang itu kok di kelurahan sebelah sana. Kenapa? Sekarang itu. Apa uji bapak itu? Ibu, Pak Ustaz. Nanya Pak Ustaz. Boleh tak? Kami itu tinggal berdua. Ya? Kalau kami itu ada kamarnya tiga. Sewa. Nah, kamar tiga kami sikut juga. Ayo macet ini. Ini demi Allah aku tidak bohong. Banyak juga yang nitip. Yang kedua, titipannya. Nah, titipannya apa? Ini dari kawan. Demi Allah kalau bohong. Rombongan kami yang bodoh ini sampai sini. Kami ini dalam ketentuan Allah, tak kantik kami ini tidak berdaya kadaluarsa itu.
kalau rombongan kamu wanita ini ada kadaluarsa. Apa kadaluarsanya? Yaitu masa menopause. Nah, masa menopause inilah yang membuat kamu wanita itu 360 derajat berubah. Tidak lagi mood dengan suaminya. Ujungnya dan malah ditidur dengan cucung daripada. Tapi kalau rombongan ini gak katik menopause. Artinya walaupun aku masih bergoyong. Mana aku ceramah waktu itu dari Pak. Dia dengan aku nih Pak, omongkan dengan ibu-ibu itu ngapo. Kalau aku minta, demi Allah kalau aku kalau aku minta uji ngomong rumah pergi. Aku omongkan, nah, kalau di rumah kamu pergi cari baik. Kayak udah berani punya. Jodohnya menderita, semua itu. Sudah, kalau yang nggak berani tangkungkanlah penderitaan Anda. Terakhir yang diriwayatkan Allah. Tadi waktu Aisyah nak tidur, Aisyah ngomong dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nak tidur. Angkat kata Rasulullah. Jangan tidur dulu. Sebelum engkau khatam Quran. Yang kedua, sebelum para nabi dan rasul memberikan syafaat kepada engkau. Sebelum kaum mukminin memberikan ridho dengan engkau. Dan sebelum kau melaksanakan haji dan umrah, maka yang pertama tadi kalau kita nak namatkan Quran, khatam Quran mudah. Sebelum tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, agar kita mendapatkan syafaat dari seluruh nabi, baca salawat Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, agar orang-orang mukmin itu ridho. Kita ni kan ada yang galak tak ridho, tetangga kita. Iya benar. Galak dia benci dan mat. Nah, mana maka dia ridho, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali. Yang keempat, jangan tidur dulu sebelum kita melaksanakan haji dan umroh. Maka baca tadi tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Yuk, kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Siapa yang pajak menjawab? Yang pajak menjawab pertanyaan saya mendapat hadiah. Yang pajak tunjuk. Pertanyaannya, di dalam bulan Hijriah itu ada 4 bulan haram sebutan. Macet kan? Mulai anak buka HP. Ayo, tunjuk tangan. Apa? Hadiah apa? Macam dah kecil kena Ustaz. Tutup lagi. Ayo Diam. 1. Ya, oke. Oke. Salah. Aku cigo. Hadiahnya nggak kenal untuk kau. Kau udah hafalnya. Ibu baik ya. Hadiahnya untuk kau. Aduh. 1. Ya. Raja. Iya. Yang pertama Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang berdekatan 3, yang jauhnya bulan Rajab. Sini.
Jilbab. Nah, kan kau kan pakai jilbab, kan ada kau jilbab. Pakai kalau malah ke bawah sama kau. Oke. Foto dulu Ustaz. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Ada 25 nabi itu, ada yang diberikan sebutkan siapa yang berpredikat Nabi Ulul Azmi. Ayo. Jawab. Nah, baca terus ini. Tidak cocok dengan kau. Ada apa? Oh, sudah. Ayo sebutkan satu. Oke, Ibrahim. 2. Iya. Iya. Iya, satu lagi. Awas sama salah, Bro. Salah. Salah. Nabi Nuh. Juga lah sini. Masih ada? Siko lagi hadiah. Ini mudah. Cepat tangan. Kaki orang rumah nunjukin. Sebutkan siapa. Nah, dong lagi orang nunjuk tangan dulu. Aja ini pintar. Usah diam ya. Oh, saya sampai dulu. Sebutkan siapa nabi di langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Tadi. Ustaz. Aduh, ya oke, satu. Adam, Isa, Yahya. Ini kok catatan. Ayo tutup catatannya. Tutup catatannya. Udah boleh. Ayo. Mulai pening palanya. Ada. Isa. Yahya, Idris dan Harun, apa dia Harun? Oke. Kita boleh setujuan. Jingoknya nunjuk ini nggak catatan dulu. Jawab Pak Haji. Kasihlah Pak Haji. Oh kasihlah, sudah, jagalah. Sini Bu. Sini Bun. Daripada dia nangis tidak Kawan kita dukung. Pak Ketua berakhiri demikian. Mohon maaf kalau kurang berkenan, saya mohon maaf apabila salah. Untuk kelemahan saya kalau betul datang dari Allah. Demikian terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.